Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, alhamdulillah pada sore hari ini di kota Tangerang Selatan, di Serpong, kami hari ini berjumpa dengan Mas Gun Zubelianto. Yang lalu beliau sudah beberapa lama ya menghubungi kami untuk menyatakan diri, menyampaikan bahwa ada keinginan untuk masuk Islam dan sudah mempelajari Islam sudah sejak lama. Tidak usah gugup, santai. Usianya 27 tahun. 27 tahun. Iya. Sudah waktunya menikah. Harusnya. Sudah kepingin menikah? Pengen ya? Iya. Oke. Ibu Kristen Protestan, bapak juga Kristen Protestan. Bapak ada? Bapak udah almarhum. Udah almarhum. Oke. Sejak lama dari SMA saya. Dari SMA? Udah pengen itu dari SMA. Kenapa tidak dari SMA itu masuk Islam? Saya nggak tahu harus kemana nyarinya Pak Ustadz itu, karena mungkin masih labil lah gitu. Saya juga takutnya cuma pengen doang Pak Ustadz, belum yakin. Terus waktu itu juga media belum seperti sekarang ya? Seperti sekarang. Dan sulit mau nyari, mau masuk Islam di mana ya kan? Saya tuh dulu rajin ya Pak Ustadz ke gereja gitu, baca Alkitab. Terus kalau di gereja kan banyak pengkhotbah kan. Kadang tuh apa yang dia khotbahkan nggak sepikiran sama saya gitu. Kenyataannya juga beda gitu. Karena saya ngeliatnya dari keluarga saya sendiri gimana gitu, kelakuan keluarga sendiri gimana. Jadi selama SMA saya tuh ya mencari-cari gitu Pak Ustadz. Soalnya keluarga juga bisa dibilang kurang kondusif Pak Ustadz. Jadi gitu. Jadi waktu saya sering ke gereja, sering baca Alkitab, saya nemuin hal-hal yang nggak sepemikiran sama saya. Dari situ saya nggak pernah lagi ke gereja Pak Ustadz. Nggak pernah lagi ke gereja, nggak pernah lagi baca Alkitab. Saya itu mempelajari yang pertama itu sejarah Islam dulu. Kayak Salahuddin Al-Ayyubi saya baca. Dibaca? Baca saya. Mulai SMA itu? Iya. Kisah kalau tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu dari kuliah semester 2. Saya baca-baca dia menarik. Jurusan apa? Saya teknik industri. Sudah lulus? Sudah lulus. Serius? Teknik industri. Mantap. Jadi saya sering baca-baca kok. Nah, sekarang bekerja di mana? Di PT ada di Cilandak. PT ya? Iya. PT yang bergerak di bidang? Alat berat. Alat berat. Nah, Oke. Dilanjutkan lagi yang terkait tadi membaca kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Saya baca kok Islam itu kayak berani gitu. Apa yang dia percayai, dia pegang teguh gitu Pak Ustadz. Makanya saya tertarik baca-baca gitu. Terus saya juga kadang baca dakwah-dakwah Islam kan kadang suka melampirkan ayatnya ya. Coba kamu lihat di ayat ini. Oh iya benar gitu. Terus nonton lagi, oh iya benar gitu. Jadi saya apa selama ini Islam yang saya cari gitu.
Jadi makin kesini saya jadi sering baca aja Pak Ustadz. Nah terus semakin kesini jadi mungkin ini udah waktunya gitu. Terus jadi saya nyari gitu. Saya beraniin diri nyari siapa yang bisa memfasilitasi gitu Pak. Iya. Yang pertama itu saya sebenarnya pengen nanya gitu caranya masuk Islam gimana. Terus kan karena saya keluarga itu Kristen kan Pak Ustadz, jadi saya waktu itu saya nonton YouTube-nya dulu. Jadi banyak kasus juga kan. Saya lihat Ayah Sophia itu bisa mewadahi permasalahannya gitu juga Pak Ustadz, jadi saya tertarik gitu. Saya coba deh hubungin, waktu itu kan nomor WA-nya ada tuh, ternyata Pak Ustadz nomor WA-nya gitu. Saya coba hubungin, baru saya nanya sampai sekarang. Oke. Saya ingin kembali kepada satu penyampaian yang dari Mas Gun tadi terkait ada ketidaksinkronan antara yang disampaikan oleh para pendeta yang pengkhotbah di gereja itu dengan logika akal sehat yang ada pada diri Mas Gun. Apa itu? Contoh satu atau dua? Contoh aja. Kalau pengkhotbah itu kadang sering bilang tuh Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus. Padahal kan urutan nabi itu kan ada kan Pak Ustadz. Jelas-jelas Yesus itu kan Nabi Isa gitu. Jadi saya kurang kenapa digembar-gemborkan begitu gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya tahu sih Yesus itu siapa gitu, utusan Allah ya. Jadi itu aja Pak Ustadz yang saya kurang sinkron gitu. Iya. Sekarang setelah masuk Islam ini, apakah tidak merasa meninggalkan Yesus? Enggak sih. Setahu saya pernah baca buku gitu ya Pak Ustadz ya. Katanya Islam itu lebih Kristen daripada kayak gitu, karena memang kayak banyak ayat-ayat di Alkitab itu yang dilakukan oleh Islam. Yesus bersunat, Yesus berpuasa gitu, dilakukan oleh orang Islam. Sementara di keluarga saya itu kan nggak begitu pasti, nggak berpuasa gitu. Kalau sunat itu lebih ke bukan dari ayatnya itu, kesehatan aja gitu ya, yang bersunat itu gitu. Padahal di Lukas pasal 2 ayat 21 ya. Itu Yesus bersunat. Iya betul Pak. Sama di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14 yang perintah bersunat adalah perintah yang suci, yang kekal abadi, yang dikokohkan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri kepada Nabi Abraham beserta keturunannya hingga turun-temurun, baik itu dari golongannya, dari keturunan maupun bukan dari keturunan Nabi Abraham. Yang tidak bersunat maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Artinya yang tidak bersunat adalah dihukum mati, begitu. Dan Yesus pun taat atas perintah sunat itu. Dan kami umat Islam jauh lebih mencintai Yesus daripada saudara kita Kristiani. Karena apa? Karena semua yang dilakukan Yesus kita lakukan, kita ajarkan plus kita amalkan, begitu. Nah, lanjut lagi. Banyak hal yang dilakukan. Maksudnya dalam Injil itu banyak hal-hal yang dilakukan sama Islam sendiri Pak Ustadz. Iya. Ya, karena saya kan keluarganya Kristen gitu, tapi saya nggak melihat dilakuin. Keluarga saya sendiri tuh nggak ngelakuin hal itu gitu. Jadi makanya ya waktu saya baca buku, makanya saya mikir juga Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Kan dijabarkan itu kenapa-kenapanya kan. Terus saya berpikir lagi, mungkin iya. Saya nyentil gitu Pak Ustadz. Terus orang tua marah? Marah banget sih nggak pernah. Nggak marah ya? Nggak marah banget sih nggak pernah gitu. Tapi cuma kayak diem aja gitu. Iya. Ngomel gitu enggak. Itu Pak Ustadz. Makanya saya ngambil langkah ya, saya beraniin diri gitu.
Kalau ini berani nggak nanti menyampaikan kepada orang tua? Berani. Sendiri? Berani ya? Berani. Tanpa perlu ditemani? Iya, nanti saya Berani? coba sendiri. Kapan? Hari ini, besok? Karena lagi sakit soalnya Pak Ustadz, jadi mungkin nunggu agak sehat dulu. Orang tua lagi sakit Pak Ustadz. Iya. Mulai kapan sakit? Sakit itu mulai dari pensiun kerja. Juni pensiun kerja. Mungkin karena udah terbiasa kerja kali Pak Ustadz ya. Pas berhenti jadi keluar semua punya. Iya. Lagi sakit. Oke. Mas Gun, nanti ini ada persoalan masalah ingin menikah atau tidak dengan hubungannya dengan masuk Islam? Saya ada kenal perempuan dekat orang Aceh Pak. Tapi maksudnya nggak ada hubungan karena kan saya pengen itu udah dari dulu gitu. Masuk Islam? Iya. Mungkin saya kadang mikir, oh ini membukakan pintu aja buat saya gitu Pak Ustadz. Karena orang tuanya si cewek itu juga tahu gitu. Tahu saya pengen mualaf, tahu saya ngomong semuanya. Sudah lama berarti ya? Iya, saya ngomong semuanya sama dia.